Halo saudara-saudara, mahasiswa pemrogram mata kuliah analisis estimasi biaya. Kali ini saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hanya beberapa lembar nanti slide ini akan kita sampaikan dan hanya beberapa menit. Selebihnya saudara-saudara bisa mencari di dalam Google Search untuk memberikan pengayaan, enrichment. Jadi Anda lebih kaya lagi untuk bisa mempelajarinya. Hari ini yang kita pelajari adalah aliran biaya produksi. Ini merupakan pertemuan kedua, kendati kita sudah 3 kali bertemu, saudara-saudara sekalian. Kemudian apa yang akan kita uh, bicarakan hari ini? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa nantinya saya juga mengirimkan lewat WhatsApp group tentang beberapa mobile singkatan dari modul belajar agar memperkuat saudara-saudara sekalian. Dan tentunya mobile ini masih banyak beberapa kekeliruan, mungkin tulisan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Tetapi perlu diketahui ini adalah sebagai panduan atau menahkodai kita semua untuk belajar lebih lebih bagus dan memperkaya diri lewat kegiatan-kegiatan melihat Google Search atau sumber-sumber lain. Saudara yang berbahagia, nanti jangan lupa buka mobile yang saya kirim lewat WhatsApp group, modul belajar analisis estimasi biaya untuk tatap muka 2. Ya. Pertama adalah kita akan melihat pengertian biaya produksi. Kemarin sudah saya sampaikan tentang biaya produksi itu. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Jadi biaya produksi itu dikeluarkan ketika saat berproduksi. Ketika tidak produksi tentunya akan ada, ketika shutdown itu ada shutdown cost ya, biaya yang dikeluarkan saat produksi tidak ada. Biasanya ini juga dianggap masuk di dalam kegiatan kegiatan penentuan harga pokok, karena ketika tidak produksi karyawannya kan masih makan, itu diambil dari mana? Itu dalam akuntansi biayanya demikian, nanti di akuntansi keuangannya dalam arti manajemennya tentu ini akan diperhitungkan. Saudara-saudara yang bahagia, biaya produksi itu meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead itu bisa aja di dalamnya terdiri dari biaya tak langsung, tenaga tak langsung maksudnya bisa masuk di dalam itu, kemudian juga biaya bahan baku tak langsung ya, semacam itu. Jadi banyak pengertian yang kita eh, pahami sebelumnya sebagai pemahaman terminologi tentang biaya-biaya itu sendiri. Ya memang banyak kadang-kadang suatu dinamika pertanyaan dan sebagainya, tentunya kalau diperjelas dalam ruang lingkup yang panjang kita akan lebih pahami. Oleh karenanya saya sarankan Anda untuk membuka Google Search untuk melihat satu persatu. Saudara-saudara yang bahagia, jadi kalau kalau kita kita buat semacam ini, biaya bahan langsung, biaya tenaga tak langsung, ada biaya overhead. Ini yang tentu akan kita lihat bersama-sama. Biaya tenaga kerja langsung ya, maksudnya bahan langsung, biaya tenaga langsung, dan overhead. Karena di biaya overhead ini ada bahan tak langsung maupun biaya tak langsung. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, eh, kita lihat gini, ini biaya produksi, ini bahan, ini biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead ini bisa saja di termasuk karena di sini ada biaya tenaga tak langsung, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan secara rigid sehingga terjadi bias di sini. Nah, inilah yang mengapa diberitahukan kepada saudara-saudara harus memiliki ketelitian yang tingkat tinggi. Beberapa dosen pernah diskusi saya tentang hal ini.
inilah yang saya katakan ini sebetulnya justru penekanan kepada kita bahwa membedakan biaya tenaga kerja langsung dan biaya tak langsung memang tidak segampang itu. Tetapi intinya saudara-saudara sekalian, biaya tenaga kerja yang langsung adalah biaya tenaga yang berhubungan langsung dalam proses produksi. Akan tetapi, ada perkembangan yang sangat luar biasa sekarang ini bahwa biaya tenaga kerja yang langsung itu untuk mencapai efisiensi, mereka juga pada suatu saat masuk di sini, di overhead karena bisa saja mereka jadi double kerja. Di samping dia sebagai tenaga kerja langsung, dia bisa menjadi suatu pengawas dan sebagainya. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua sehingga ini yang jadi permasalahan. Jadi tidak semudah itu kita akan memberikan semacam definisi langsung begini, tidak langsung demikian. Kadang-kadang ada yang pada suatu wilayah yang disebut dengan intersection cause. Ya. Kemudian lanjut akan kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang adalah penentuan harga pokok. Ini yang perlu diketahui adalah menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli. Ini prosesnya yang dibeli. Karena kalau kita membeli barang yang bahan baku yang terlalu banyak dan itu punya tingkat durabilitas atau keawetan yang rendah, itu akan rugi kita. Tapi kita membeli sedikit juga akan jatuhnya lebih mahal. Inilah yang harus diperhatikan juga strategi dalam penentuan bahan baku yang dibeli itu. Agar apa? Mencapai suatu tingkat efisiensi. Nah, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai ini kemudian mengumpulkan biaya-biaya produksi dan ini ada biaya overhead pabrik, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, inilah menjadi penentu harga pokok produksi. Nah, memang harus memahami bahwa sekarang terjadi mutual activity ya. Jadi kadang-kadang dia masuk sebagai bekerja supaya ngirit jumlah tenaganya, in time dia bekerja di dalam pabrik sehingga dia bersentuhan dengan produksi. So di opposite dia akan berada di administrasi, bisa terjadi semacam itu. Inilah yang harus mempunyai kehati-hatian di dalam menentukan aliran biaya produksi itu juga. Ini demikian, ini adalah hal yang nanti pada suatu saat Anda hanya mengerti saja, tetapi pada suatu saat ini sudah ada template-template yang terjadi sehingga sebenarnya tidak sesusah ini. Jadi biaya produksi itu ingat ada biaya bahan langsung ya, upah langsung, kemudian overhead pabrik. Boleh dijumlahkan semacam ini. Persediaan proses Maret suatu misal ada dulunya adalah 160 ditambahkan juga, kemudian dijumlahkan. Kemudian jadilah sebuah penentuan lagi dengan adanya proses barang dalam proses. Benar harga produksinya ini dikurangkan karena untuk persediaan Maret nanti itu harus ada persediaan ya, tidak boleh tidak. Ini dikurangkan jadi sekian harga pokok produksi. Persediaan barang jadi 1 April suatu misal 270 sekian ya. Jadi ini dijumlahkan, kemudian pada Maretnya ada ini dikurangkan menjadi sekian, jadi harga pokok penjualan. Ini Anda perlu belajar kembali bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Banyak YouTube yang menyangkut itu. Saya ini menahkodai saudara-saudara untuk mencari lebih lanjut dengan daya Anda yang sifatnya asinkronus. Jadi tidak bisa dipelajari pagi, sore, malam, dan mencari di sumber-sumber yang lain. Ini laporan laba rugi ya. Ini katakanlah ada industri packing, Adi Buaya suatu misal, penjualannya sekian, harga pokok penjualan sekian, berarti ada laba kotor, ya jadi sekian, kemudian biaya operasinya sekian, laba bersihnya sekian. Itu dalam laporan. Ini hanya Anda ketahui saja, nanti pada praktiknya itu sudah tersedia template-template yang tinggal dijalankan. Anda mengetahui karena Anda bukan seorang akuntan nantinya, tetapi setidaknya mengetahui bahwa proses harga produksi itu demikian. Kemudian
Harga pokok produksi itu juga ada template yang demikian, persediaan barang proses awal berapa ini, kemudian biaya produksinya sampai di sini, kemudian ditambahkan. Persediaan akhirnya apa yang harus disediakan oleh kita, jangan sampai tidak ada persediaan akhir dari proses, itu dikurangkan. Kemudian jadilah harga pokok produksi. Itu saudara-saudara sekalian yang kita dapat hari ini. Terima kasih perhatiannya saudara-saudara sekalian. Dan nantinya saudara-saudara bahwa eh, yang akan kita bicarakan nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui perilaku biaya. Itu untuk minggu depan. Perilaku biaya itu kita akan mengetahui apakah itu biaya variabel, apa itu biaya tetap, kemudian apa itu total biaya. Dan itu tentunya yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.